Jumpa kembali pemirsa dalam program Uang Kita bersama saya Sorta Tobing. Pada episode kali ini kita akan membahas program ekonomi Jokowi JK dalam APBN 2015. Di samping saya telah hadir seorang narasumber yakni ekonom Megawati Institute, Mas Imam Sugema. Apa kabar Mas Imam? Baik-baik. Selamat datang di studio kami. Ya, terima kasih. Sebelum memulai perbincangan Mas Imam, kita saksikan dulu jeda tayangan singkat yang berikut. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Nomor urut 2 Saudara Jokowi Widodo dan Saudara Wakil Yusuf Kala. Komisi Pemilihan Umum KPU akhirnya memutuskan Jokowi JK sebagai pemenang pemilu 2014. Putusan itu diambil berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi suara nasional, di mana pasangan Jokowi JK berhasil mengungguli pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa dengan perolehan suara sekitar 70 juta lebih suara atau 53,15%. Sedangkan Prabowo Hatta mendapatkan sekitar 62 juta suara atau 46,85%. Kubu Jokowi JK pun bergerak cepat. Meski hasil penghitungan KPU ini ditolak dan disengketakan kubu Prabowo Hatta ke Mahkamah Konstitusi, Jokowi segera membentuk tim transisi menuju istana. Langkah strategis ini dinilai berbagai kalangan cukup penting dan menjadi terobosan baru. Tim yang diketuai oleh bekas Menteri Perindustrian Rini Suwandi ini bertugas meramu berbagai janji-janji kampanye Jokowi JK ke dalam program kerja pemerintahan Jokowi JK. Selain memuluskan masa transisi pemerintahan, pembentukan tim transisi ini dianggap perlu agar program kerja Jokowi JK bisa diakomodir dalam APBN 2014 yang saat ini tengah digodok pemerintah dan DPR, termasuk program kerja mereka di sektor ekonomi. Sejauh mana efektivitas tim transisi ini dalam menyelaraskan program kerja Jokowi JK ke dalam APBN 2014? Benarkah di tahun awal pemerintahannya, Jokowi JK mampu membuat gebrakan kebijakan sektor ekonomi yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan rakyat? Ya pemirsa, itu tadi tayangan mengenai program ekonomi Jokowi JK. Kita akan jeda, tetaplah bersama kami. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo.
Kembali lagi dalam Uang Kita yang masih membahas program ekonomi Jokowi JK dalam APBN 2015 bersama narasumber kita yakni Ekonom Megawati Institute Mas Imam Sugema. Mas Imam, Ya, Mbak. Jokowi JK setelah KPU memutuskan mereka menjadi pemenang membentuk tim transisi. Nah, bisa ceritakan nggak Pak ide awal pembentukan tim transisi ini? Begini kan, sebetulnya waktu setelah ditetapkan sebagai pemenang, kemudian kita ingat bahwa dulu waktu perpindahan kekuasaan dari Bu Mega ke SBY tahun 2004 juga sempat dibuat semacam mekanisme supaya timnya Pak SBY itu ide-idenya, platformnya yang Pak SBY janjikan waktu itu bisa masuk ke dalam program-program yang sedang dirumuskan oleh waktu itu pemerintahan Bu Mega, kan gitu. Jadi sebetulnya tradisi ini sudah ada sejak sejak tahun 2004 ya. 2009 nggak ada karena orangnya sama kan gitu. Walaupun wapresnya beda gitu. Sehingga kemudian ide seperti ini kemudian diwujudkan dalam bentuk rumah transisi oleh Pak Jokowi JK gitu. Dan ini sebetulnya untuk memfasilitasi apa yang sudah dijanjikan oleh Jokowi JK dalam bentuk visi misi yang disetorkan ke KPU kan itu sudah dalam bentuk legal tertulis ya. Kemudian janji itu juga berupa pidato, statement, waktu kampanye, waktu ketemu pers dan lain-lain. Itu harus tercermin dalam program kerja pemerintah di tahun 2015 dan tentunya kalau namanya program kerja pemerintah tahun 2015 itu ada unsur uangnya, makanya harus masuk APBN 2015 yang sekarang sedang akan digodok ya Oleh pemerintah SBY ya? oleh pemerintah SBY. Jadi intinya nanti ujungnya adalah bagaimana supaya janji-janji Jokowi JK itu terrefleksi dalam APBN 2015. Jadi sebaiknya apakah tim transisi ini dilibatkan Pak dalam perumusan APBN 2015? Sekarang karena etikanya kan begini, Pak Jokowi JK itu walaupun sudah diumumkan sebagai pemenang oleh KPU, tetapi kan ada gugatan ke MK. Betul. Sehingga secara hukum Pak Jokowi JK itu belum secara legal sebagai memang presiden terpilih ya. Nanti setelah misalkan MK memutuskan itu baru setelah itu boleh lah ya. Kemudian presiden terpilih itu kemudian bekerja sama dengan presiden yang sekarang ya untuk merumuskan APBN 2015 itu yang terjadi pada zaman Megawati. Iya, terjadi zaman Megawati. Jadi sebetulnya kerjasama antar presiden terpilih dengan presiden incumbent atau presiden yang akan lengser gitu kan gitu.
kemudian ditekankan ya, presiden dan wakil presiden terpilih, karena yang kemudian melembaga itu adalah presiden terpilihnya. Ya. Presiden terpilih itu belum bisa secara legal itu membentuk apa yang disebut kabinet, kecuali dia sudah dilantik. Tapi apakah Ya yang kan? dilakukan tim transisi ini tidak mendahului keputusan MK gitu? Enggak, kan jadi begini, siapapun sebetulnya Prabowo juga boleh-boleh aja bikin tim transisi, ya kan? Atau rumah transisi, terserah aja kalau memang merasa menang kan, itu loh. Karena jadi itu sangat tergantung pada kesediaan dari presiden yang sekarang, Pak SBY, untuk kemudian membuka ruang kepada presiden terpilih, siapapun ya, presiden terpilih, untuk ikut dalam pembahasan RAPBN 2015 atau pembahasan rencana kerja pemerintah tahun 2015, kan gitu. Nah, sekarang karena memang keputusan MK-nya itu belum ada, maka kerjasama antara presiden dan presiden terpilih ini tidak bisa secara terbuka terjadi, ya kan? Secara terbuka terjadi, ya, karena secara legal belum boleh. Nah, kalaupun nanti setelah ditetapkan misalkan Jokowi JK itu menang, nah itu pun sebetulnya yang bekerja sama adalah presiden dengan presiden terpilih, bukan tim, ya. Sekarang kan ada rumah transisi, bukan timnya sebetulnya, secara legal loh. Kita bicara legal dulu ya. Nanti secara praktisnya, dalam prakteknya tentunya tim di rumah transisi ini kemudian yang bekerja, ya kan. Tapi secara legalnya presiden terpilih. Oke, kita jeda dulu sejenak Pak Mas Imam. Jangan kemana-mana pemirsa, Uang Kita akan segera kembali. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo.
Kembali lagi dalam Uang Kita yang masih membahas program ekonomi Jokowi JK dalam APBN 2015 bersama narasumber kita yakni Ekonom Megawati Institute, Mas Imam Sugeng. Mas Imam, sekarang kalau Mas Imam lihat, menurut Mas Imam, program kerja bidang ekonomi apa saja yang seharusnya menjadi prioritas tim transisi? Jadi begini, itu bukan prioritas tim transisi ya. Sekali lagi, yang sebetulnya secara legal bekerja sama dengan presiden sekarang ini adalah nanti presiden terpilih, ya kan? Bukan tim transisinya loh, ya. Gitu, secara legalnya. Jadi kalau begitu kan kita bisa lihat janji-janji Jokowi itu apa yang akan menjadi prioritas, ya. Pertama adalah bidang pendidikan, ya kan? Dengan tagline-nya, ini tagline sebetulnya Kartu Indonesia Pintar. Tentunya banyak sekali dalam Kartu Indonesia Pintar itu yang harus dipenuhi, ya. Kemudian yang kedua di bidang kesehatan itu kan dengan tagline Kartu Indonesia Sehat. Itu juga banyak sekali yang harus dirumuskan di dalamnya, didetilkan, ya, karena di visi misi tidak cukup detil, ya. Maksud detil itu sampai uangnya berapa loh per tahunnya, gitu lah. Untuk biaya perawatan standarnya berapa segala macam itu harus ditetapkan secara detail. Kemudian kalau bidang ekonomi gitu misalnya, setelah itu baru mestinya masuk ke masalah yang krusial, yaitu bidang energi. Ya. Isunya di situ adalah bagaimana kebijakan subsidi BBM akan diatasi, ya. Kemudian isu yang kedua di bidang energi adalah bagaimana kan janjinya adalah khusus untuk bidang transportasi, ya, energi BBM itu akan dialihkan ke BBG. Nah, kan itu requirement-nya adalah membangun infrastruktur gas, ya kan? Itu uangnya besar, ya kan? Kemudian masalah yang ketiga, dan itu mengemuka di waktu kampanye, ya, bagaimana menyelesaikan masalah di PLN, ya, listriknya biar pot, utangnya menumpuk, ya kan, kemudian disubsidi lagi kan. Nah ini berat. Minimal 3 ini di sektor energi, ya. Dan keempatnya tentunya menaikkan lifting minyak, gas dan lain-lainnya, keempat itu, ya. Tetapi yang masalah utamanya kelihatan yang akan menjadi fokus dan itu selalu dikumandangkan oleh Jokowi itu 3 itu, ya. Kemudian bidang yang ketiga yang akan menjadi prioritas adalah yang kemarin terakhir menjadi semacam pidato acceptance-nya, ya kan, waktu di Tugu Proklamasi. Bukan di Pelabuhan Sunda Kelapa, ya kan? Sorry, saya salah. Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, toh, dengan perahu pinisi itu kan simbol, ya. Jadi itu yang akan menjadi prioritas di bidang kemaritiman, ya. Setidaknya yang mengemuka itu 2. Pertama adalah sistem tol laut, artinya sistem jaringan transportasi laut. Ya, transportasi laut yang melibatkan pembangunan pelabuhan, kemudian menyediakan kapal angkutan barang yang sangat cepat dari barat Indonesia ke timur Indonesia, kan itu. Kira-kira begitu. Mas Imam, saya penasaran dengan yang ini nih, soal subsidi BBM. Ini kan baru-baru ini BPH Migas melakukan pembatasan, ya, Mas Imam. Kalau Mas Imam melihat sebaiknya pemerintahan yang akan datang tuh bagaimana dalam menyikapi subsidi BBM? Nah itu nanti Jokowi JK sendiri yang akan bicara mengenai BBM, ya, karena ini masalah yang sangat sensitif. Betul. Ya, sangat sensitif. Tetapi kalau ditanya kepada saya, ini pendapat saya pribadi. Betul. Kan? Jadi tidak merefleksikan Jokowi, ya. Pendapat saya pribadi gitu, kan sekarang masalahnya sebetulnya karena subsidi membengkak, satu-satunya alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah
yang sekarang kalau dia tidak bersedia, ya, kalau dia tidak bersedia menaikkan harga, maka untuk membatasi subsidi itu kan membatasi volume. Dan membatasi volume itu kan berarti, oh di sana nggak boleh beli yang bersubsidi, jamnya dibatasi segala macam, ya kan gitu. Prinsipnya volumenya. Nah, kalau menurut saya pembatasan volume tersebut jauh lebih damaging, jauh lebih merusak dibandingkan pembatasan dibandingkan dengan kenaikan harga. Ya, tapi tidak berarti bahwa kemudian Jokowi JK akan menaikkan harga. Oke, Mas. Ya kan? Gitu. Sorry, saya harus potong. Kita nanti lanjutin lagi ya, Mas ya. Kita jeda dulu sejenak, pemirsa. Jangan kemana-mana. Uang Kita akan segera kembali. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Kembali lagi dalam Uang Kita yang masih membahas program ekonomi Jokowi JK dalam APBN 2015 bersama narasumber kita yakni ekonom Megawati Institute, Mas Imam Sugeng. Mas Imam, kembali lagi soal pertanyaan terakhir, Mas. Jadi bukan berarti ya masalah subsidi BBM ini memang krusial, tapi bukan berarti pemerintahan yang akan datang akan menaikkan harga. Solusinya nanti akan seperti apa sebaiknya? Ini pendapat pribadi lagi ya. Solusinya yang paling baik ya. Yang paling baik itu menurut saya prinsipnya yang dipatok itu bukan harga. Nah, kalau sekarang kan dipatok harga 6.500, kemudian solar 5.500 kan. Yang dipatok itu adalah jumlah subsidinya. Misalkan pemerintah menyediakan subsidi 3.000 atau 4.000 rupiah per liter. Nah, sehingga kemudian harga itu kan mengambang, bisa berfluktuasi, naik turun, ya, naik turun. Jadi dengan sistem ini adil buat masyarakat juga, ya, karena nanti tidak dipersepsikan bahwa
kemudian pemerintah itu menaikkan harga, tetapi membiarkan harga itu naik dan turun. Ada kemungkinan naik, ada kemungkinan turun. Makanya saya bilang kemungkinan tahun depan itu kita tidak lagi bicara kenaikan harga BBM, tetapi karena sistem skemanya dirubah, yaitu menjadi fix subsidi per liter. Nah, itu akan lebih fair lah buat konsumen. Ya kan kalau sekarang orang bicaranya begini, udah naikin aja harga 1.000 oleh pemerintah SBY kan naik gitu, tapi nggak ada kemungkinan untuk turun kan, jadi nggak fair buat masyarakat. Jadi yang ada ceritanya cuma naik harga aja kan gitu. Oke. Yang menarik juga dalam program Jokowi JK itu pemberdayaan masyarakat desa, Mas. Yaitu menyalurkan dana bantuan tiap desa sebesar 1,4 miliar per tahun. Itu ya sesuai dengan undang-undang undang-undang desa. Ya kan. Nah, sekarang yang tinggal menjadi prioritas ini kan sebetulnya ini pekerjaan besar ya. Jadi harus ditentukan di earmark ya, bahwa untuk kategori desa A, B, C, D nanti mestinya ada klasifikasinya ya. Betul. Desa A, B, C, D kan. Desa itu kan bisa diklasifikasikan mungkin puluhan klasifikasi ya, misalkan berdasarkan letaknya, apakah dia desanya itu di kota atau di benar-benar di desa. Kemudian tingkat kemakmurannya, potensi wilayahnya, infrastrukturnya gimana, itu diklasifikasikan. Nah, sehingga setiap klasifikasi itu kita buat klaster, dan di masing-masing klaster itu mestinya kriterianya berbeda. Program penggunaan dana desa itu mestinya berbeda. Misalkan ada desa yang mendahulukan pembangunan jalan. Ada desa, misalkan karena dia di daerah yang relatif sudah agak maju, itu lebih kepada infrastruktur seperti misalkan sekolah atau infrastruktur kesehatan. Kita pengen puskesmasnya misalkan ada rawat inapnya, kan begitu bisa. Jadi penggunaan dana 1,4 miliar per desa itu tidak kemudian itu menjadi uang yang diperoleh oleh kepala desa, kemudian gitu saja ya. Seperti dana bos sekarang itu kan tidak bagus ya. Bisa saja untuk apa? Enggak. Itu harus di earmark, harus ditentukan berdasarkan prioritas-prioritas yang itu prioritasnya itu ditentukan dengan clustering. Kalau program yang membantu petani itu bagaimana Pak? Yang katanya akan memberikan kepemilikan lahan pertanian bagi 4,5 juta keluarga. Itu mekanismenya gimana? Jadi 4,5 juta keluarga petani itu kan karena kita akan membuka lahan. Kok kita ya? Nanti Jokowi berjanji gitu loh. Sorry. Jokowi berjanji untuk membuka lahan 9 juta hektar. Di antara 9 juta itu 1 jutanya adalah lahan sawah. Ya kan? Jadi kalau dulu program transmigrasi ingat nggak? Ya. Itu kan satu keluarga itu diberi 2 hektar lahan. Nah, sekarang tidak mesti itu terkait dengan program transmigrasi. Ya, jadi ada yang dengan transmigrasi antar daerah, antar provinsi ya, atau dikaitkan dengan transmigrasi lokal, ya kan? Juga yang bukan transmigrasi, misalkan yang bukan transmigrasi itu begini. Tadinya lahan itu lahan darat, kita konversi menjadi lahan sawah, petaninya sudah ada segala macam kan, nggak mungkin juga kemudian petaninya itu diutak-atik ya kan. Jadi untuk yang begitu berarti konversi lahan hanya konversi lahannya saja gitu ya. Nah, jadi kemungkinan besar itu menyangkut 4,5 juta keluarga. Yang akan Nah, ini juga strategis karena petani itu kan mengalami penuaan. Ya, rata-rata usia petani itu sekarang sudah menjadi tua. Jadi anak-anak muda ini sekarang tidak tertarik untuk bertani. Ya. Nah, Jokowi JK ingin agar nanti yang 4,5 juta itu adalah petani-petani muda.
menarik kembali lah ya untuk petani muda lah gitu ya. Kira-kira usianya 20-30-an gitu loh. Mas Imam, saya harus potong karena waktu kita sudah habis, Mas Terima Imam. kasih. Demikian perbincangan uang kita pada episode kali ini. Saya Sorta Tobing dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.